Pandemi COVID-19 tidak hanya berdampak kepada sektor ekonomi, namun juga berdampak pada sektor seni, apalagi jika seninya merupakan seni tari pertunjukan. Hal ini terjadi karena adanya larangan pemerintah untuk menggelar acara pertunjukan secara tatap muka yang tentu berdampak secara signifikan kepada para seniman tari. Namun dengan keadaan pandemi yang mulai membaik, para seniman tari pun juga perlahan pulih. Hal ini diungkapkan oleh salah satu sanggar seni tari di Jakarta Barat yang selalu konsisten untuk tetap menyalurkan bakat, kreativitas, serta karya para muridnya di tengah keterbatasan pandemi COVID-19. Kalosa Ballet, sebuah sanggar tari balet dan kontemporeri yang berada di Jakarta Barat, juga termasuk dalam salah satu pihak yang terdampak oleh adanya pandemi COVID-19. Adanya peraturan pembatasan sosial dari pemerintah dan larangan diadakannya pertunjukan tentu membuat sanggar tari ini tidak dapat melakukan kegiatan belajar dan mengajar serta pentas secara maksimal. Sama halnya dengan pihak lain yang melakukan kegiatan belajar dan mengajar, Kalosa Ballet juga menggunakan sistem daring dalam pertemuan tiap minggunya dengan para murid. Namun hal ini tentu tidak menjamin bertahannya para murid. Banyak murid yang memilih keluar karena terdampak dalam sektor ekonomi. Namun setelah masyarakat sudah terbiasa dengan adanya new normal, murid-murid baru pun datang untuk mendaftar, biasanya bertujuan untuk menghilangkan jenuh dan bentuk penghilang stres di tengah pandemi. Kalosa Ballet pun juga tidak hilang akal dalam mempromosikan sanggarnya. Ia mulai membuat divisi baru seperti Ballet for Adult dan juga K-pop class. Hal ini tentu membuat banyak pihak tertarik untuk bergabung dalam kegiatan yang diselenggarakan Kalosa Ballet tersebut. Saat ini saya sedang bersama salah satu teacher di Sanggar Seni Tari Kalosa Ballet. Apa dampak awal yang dirasakan oleh Kalosa Ballet saat terjadi pandemi COVID-19? Dampaknya bisa dilihat secara kasat mata, para murid terus menurun dengan berbagai alasan. Dan pentas yang tadinya bisa dilakukan secara setahun 2 kali, sekarang nggak bisa dilakukan sama sekali. Apa yang Anda rasakan nih dengan adanya keadaan yang mulai membaik, serta apa bentuk usaha yang sudah Anda lakukan dalam pemulihan ini? Tadinya kita fokus di Ballet for Kids aja, tapi sekarang kita membuka divisi baru seperti Ballet for Adult sama K-pop class. Dan saya bersyukur kondisi semakin pulih, sekarang bisa kelas secara offline lagi sama bisa pentas lagi. Baik, terima kasih. Awal pandemi COVID-19 ini tentu membuat banyak pihak terkena dampaknya. Namun di tengah keterbatasan ini, para seniman-seniman tetap terus mengeluarkan inovasi-inovasi baru agar mereka tetap bisa menyalurkan bakat dan mengembangkan kreativitas. Saya Diti Azalia, melaporkan langsung dari Kalosa Ballet Jakarta Barat, pamit undur diri.